Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Husnu Khotimah dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225008. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi manajemen dengan metode job order costing untuk memenuhi performance test ujian akhir semester. Yang pertama ada latar belakang. Dalam dunia usaha, seseorang yang mendirikan perusahaan atau usaha harus mengetahui dan memahami akuntansi biaya. Salah satunya yaitu job order costing agar pengusaha tersebut mampu menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok pesanan secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk satuan. Pengertian job order costing. Job order costing adalah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Apabila suatu pesanan diterima, segera dikeluarkan perintah untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi masing-masing pesanan. Untuk mempermudah perhitungan biaya produksi pada tiap-tiap pesanan, maka masing-masing produk yang dikerjakan diberikan nomor identitas. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik utama dari job order costing. Yang pertama ada penentuan biaya berdasarkan pesanan. Biaya dihitung berdasarkan setiap pesanan atau proyek individual. Setiap pesanan mendapatkan nomor unik yang digunakan untuk melacak biaya yang terkait. Yang kedua, kalkulasi biaya langsung dan tidak langsung. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada biaya bahan langsung, bahan yang digunakan secara langsung dalam produksi pesanan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja yang bekerja langsung pada pesanan. Yang ketiga, biaya overhead, biaya tidak langsung seperti utilitas, penyusutan, dan lain-lain yang dialokasikan ke pesanan berdasarkan suatu dasar alokasi. Yang ketiga, kartu biaya pekerjaan atau job cost sheet. Dokumen yang digunakan untuk mencatat semua biaya yang terkait dengan setiap pesanan. Ini mencakup bahan, tenaga kerja, dan overhead. Yang keempat ada pengendalian biaya yang ketat. Karena setiap pesanan dilacak secara individual, untuk pengendalian biaya menjadi lebih mudah dan lebih rinci, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pemborosan atau inefisiensi dengan lebih cepat. Yang kelima, pencatatan terperinci. Sistem ini memerlukan pencatatan yang sangat rinci untuk memastikan bahwa semua biaya terkait dengan pesanan tertentu dicatat dengan benar. Yang kelima ada kesesuaian untuk produksi custom. Job order costing sangat cocok untuk perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan spesifikasi pelanggan, di mana setiap produk mungkin memiliki desain, ukuran, dan biaya yang berbeda. Yang ketujuh ada periode waktu yang tidak tentu. Waktu penyelesaian pesanan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan ukuran pesanan. Tidak seperti sistem biaya proses di mana produksi berjalan terus-menerus. Yang kedelapan, penggunaan dalam laporan keuangan. Informasi dari sistem job order costing dapat digunakan untuk menghitung biaya barang yang dijual atau COGS, menilai persediaan, dan membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya ada tujuan job order costing. Yang pertama ada untuk menentukan profitabilitas pekerjaan, penetapan biaya pesanan pekerjaan yang efisien membantu perusahaan membuat penawaran harga yang cukup rendah agar kompetitif, namun tetap menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, untuk membuat keputusan berdasarkan data. Informasi yang disimpan dapat digunakan sebagai data empiris untuk membantu perusahaan mengevaluasi efisiensinya sendiri dan mengurangi biaya dengan mengubah prosedur, metode, atau stafnya. Yang ketiga, untuk memantau penggunaan mesin. Berperan membantu menentukan jumlah overhead yang dialokasikan untuk setiap aset dan mendistribusikan secara adil di antara pekerjaan perusahaan.
Selanjutnya ada cara menghitung job order costing. Yang pertama, biaya bahan baku. Eh, Tentukan jumlah bahan langsung yang digunakan untuk pekerjaan tertentu. Kemudian, kalikan jumlah bahan tersebut dengan biaya per unit bahan. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Tentukan jumlah jam kerja langsung yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu. Kemudian, kalikan jumlah jam tersebut dengan biaya tenaga kerja per jam. Yang ketiga, ada overhead pabrik. Menentukan tarif overhead yang ditentukan di muka. Lalu menerapkan overhead ke pekerjaan. Yang keempat, menghitung biaya per unit. Biaya per unit sama dengan total biaya pekerjaan dibagi jumlah unit yang diproduksi. Di sini saya akan memaparkan contoh kasus untuk pembuatan tas. eh, ini usaha saya sendiri yang bernama Backjistar. Backjistar adalah sebuah UMKM yang memproduksi tas sesuai pesanan atau custom made dari pelanggan. Setiap pesanan memiliki spesifikasi dan desain yang berbeda-beda, sehingga biaya produksinya dihitung berdasarkan pesanan tertentu. Di sini saya menggunakan metode job order costing. Langkah-langkah dalam job order costing, di sini ada pertama penerimaan pesanan. Pelanggan memesan 100 tas custom dengan desain khusus. Spesifikasinya bahan kulit asli, talinya terbuat dari kanvas, dan resletingnya premium. Waktu produksi yang diharapkan adalah 1 bulan. Yang kedua, pembuatan job order costing. Job order garing 001 dibuat untuk memproduksi 100 tas sesuai pesanan pelanggan. Yang ketiga, pengumpulan biaya. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dikumpulkan untuk pesanan tersebut. Ini yang pertama ada biaya bahan baku. Yang pertama ada kulit asli, jumlah yang diperlukan itu 150 meter, harga per unitnya 200.000. Jadi totalnya adalah 30 juta. Kemudian ada untuk tali berbahan kanvas, jumlah yang diperlukan itu 100 meter, harga per unitnya 50.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan 5 juta. Untuk resleting premium, jumlah yang diperlukan 100 buah, harga per unitnya itu 10.000, jadi total biaya yang diperlukan 1 juta. Jadi untuk total biaya bahan baku 36 juta. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada penjahit dan pengemasan. Untuk penjahit dibutuhkan jam kerja 200 jam dengan tarif per jamnya 50.000. Jadi total biayanya 10 juta. Untuk pengemasan, jam kerjanya 50 juta, maaf, 50 jam, dan tarif per jamnya 30.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu 1.500.000. Jadi untuk total biaya tenaga kerja langsung, total keseluruhannya adalah 11.500.000. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif overhead sebesar 25.000 per jam. Di sini ada overhead sebanyak 250 jam dengan tarif per jamnya 25.000. Jadi totalnya 6.250.000. Total biaya produksi, ini yang sudah kita jabarkan sebelumnya, ada bahan baku, total biayanya 36 juta, kemudian tenaga kerja langsung, total biayanya 11.500.000, kemudian overhead pabrik, total biayanya 6.250.000. Jadi total biaya untuk produksi 100 tas itu menghabiskan 53.750.000. Kemudian perhitungan harga pokok produksi per unit. Total biaya produksi itu 53.750.000. Jumlah unit produksi 100 tas. Jadi harga pokok produksi per unitnya itu 537.500 untuk harga per tasnya. Jadi di sini saya menetapkan harga jualnya untuk margin keuntungannya sebesar 40%. Di sini harga jual per unitnya sama dengan harga pokok produksi per unit ditambah 40% dari harga pokok produksi per unit. Jadi harga pokok produksi per unit tadi kan 537.500 ditambah 40% dari margin yang saya ambil yaitu 215.000. Jadi total harga jual per unitnya 752.500. Jadi di sini Backjistar memproduksi 100 tas custom dengan total biaya produksi sebesar 53.750.000
dengan menetapkan margin keuntungan sebesar 40%. Jadi harga jual per unit tas ditetapkan sebesar 752.500. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.